Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Muhammad Taufik dengan NIM 12130300057, yaitu kelas Hukum Tata Negara Siasah HTN 6C dengan mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Kepemerintahan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Lutfi Fahru Rizal, SSY MH. Nah, di sini saya akan membahas tentang kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden kita Prabowo Subianto tahun 2025 awal. Nah, untuk menghemat anggaran yaitu sebesar 306 triliun dan dari anggaran APBN. Nah, anggaran APBD juga di sini dihemat. Namun, kebijakan ini memunculkan dampak yang signifikan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan, baik negatif maupun positif. Efisiensi anggaran ini memiliki aspek penting dalam kehidupan masyarakat, namun diterapkan secara menyeluruh. Nah, dampaknya itu menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlunya keseimbangan antara efisiensi dengan keberlanjutan untuk mencapai hasil yang optimal. Efisiensi ini memiliki dampak yang signifikan, yaitu meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun efisiensi ini juga dapat menimbulkan dampak negatif, antara lainnya PHK dan penurunan layanan publik. Dampak yang pertama itu dampak ekonomi. Nah, yang pertama itu dampak ekonomi dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Efisiensi anggaran ini memberikan PHK massal di sektor publik, pabrik, dan lainnya, termasuk lembaga penyiaran seperti TVRI dan Radio Republik Indonesia. Pekerja kontrak juga menjadi tenaga lepas yang paling berdampak dalam beberapa ini di antara kehilangan pekerjaan dan menimbulkan kesulitan ekonomi melalui media sosial dengan berita yang ada di TV nasional. Selanjutnya, potensi penurunan lapangan pekerjaan. Pemangkasan secara massal ini meningkatkan anggaran di sektor infrastruktur, seperti yang dialami oleh konstruksi, dapat berisiko menyebabkan jutaan pekerja konstruksi kehilangan pekerjaan karena adanya hambatan untuk infrastruktur. Selanjutnya, transfer ke daerah pun dibatasi. Pemangkasan transfer ke daerah juga 50,5 triliun dapat mempengaruhi program pembangunan kesejahteraan masyarakat di daerah yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian lokal. Jadi kurangnya otonomi daerah atau daerah otonom. Nah, penurunan layanan publik juga dapat seperti berkurangnya jam dalam pelayanan publik. Contohnya di UIN pada hari Jumat kan itu work from home WFH itu dapat bekerja di rumah karena efisiensi anggaran. Terus di UIN juga liftnya mati, AC-nya tidak nyala. Nah, itu salah satu dampak yang mulai dirasakan. Padahal baru beberapa bulan efisiensi anggaran ini. Terus gangguan kemandirian fiskal daerah. Jadi daerah otonom itu tidak mempunyai kemandirian karena hematnya anggaran tadi dan berpotensi merugikan masyarakat secara berkepanjangan. Nah, dampak terhadap sosial ini, dampak aspek sosial, masyarakat terancam subsidi iuran peserta JKN Mobile 3 kelas 3 khususnya. Jadi di tunggaknya anggaran seperti tidak mampu membayar iuran karena tadi yang awal PHK massal. Terus program pengendalian masyarakat terhambat seperti penyakit menular TBC yang dapat mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 nanti. Terus tadi sempat disinggung juga keterbatasan layanan publik. Lembaga Komnas HAM dan LPSK mereka menjalankan tugas perlindungan penegakan ini hak asasi manusia serta perlindungan saksi dan korban. Itu anggarannya dipotongkan Menteri Natalius Pigai itu pengen 20 triliun itu dipotong anggarannya karena tidak efisiensi. Nah, terus dampak politiknya, kebijakan anggaran memicu perdebatan sengit antara protes dan berbagai kalangan, khususnya kalangan menengah ke bawah, termasuk pekerja dan masyarakat sipil. Terus alokasi anggaran ini, meskipun sektor seperti pendidikan kesehatan mengalami pemangkasan anggaran, tapi sektor pertahanan dan keamanan dapat mendapatkan keanggaran yang besar, menimbulkan kesan ketimpangan yang besar dan tidak seimbang. Jadi, sedangkan pendidikan
Satu sisi pendidikan dan kesehatan diturunkan, satu sisi keamanan dan pertahanan ditingkatkan. Jadi apakah ini menjadi negara militer seperti Vietnam, Myanmar? Kan contohnya yang bagus bisa dilihat, tapi yang jeleknya kan bisa kayak Myanmar, militer merajalela. Nah, satu sisi terus alokasi anggaran ini juga untuk menteri yang gemuk, kabinet menteri merah putih yang gemuk. Nah itu satu sisi tidak seimbang, masyarakat menang ke bawah di PHK, sedangkan kabinetnya gemuk, kan buang-buang anggaran, apalagi ada staf sus, itu yang tidak perlu. Jadi menteri itu kurang maksimal, jadi terlalu banyak kerja di kabinet ini, sedangkan masyarakat yang menengah ke bawah banyak yang di PHK. Nah, dampak agamanya berbasis pada pemberian makanan bergizi gratis untuk anak-anak tetap dilaksanakan walaupun pemangkasan anggaran dari PHK orang tua. Nah, di sini agama juga berdampak karena dampak agama tadi yaitu kurangnya rasa nasionalisme Islam dalam hal bernegara karena diturunkannya anggaran dalam sekolah keagamaan. Nah, dampak positifnya yaitu dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan maksimal, peningkatan produktivitas, efisiensi, mengoptimalkan pekerjaan yang diselesaikan dengan cepat dan lebih sedikit pemborosan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pekerjaan tersebut. Selanjutnya, pengurangan terhadap kesejahteraan masyarakat, konsumen melalui produk layanan, jadi lebih terjangkau, tidak melalui distributor berkepanjangan. Selanjutnya, terhadap lingkungan, dampak positifnya, energi dan pergunaan sumber daya alam lebih baik membantu menciptakan lingkungan yang aman dan bersih, sumber daya alam yang melimpah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi penghematan sumber daya alam yang untuk melakukan yang tidak perlu. Kesimpulannya, kebijakan efisiensi anggaran diterapkan oleh Pak Prabowo ini memiliki dampak yang luas dan kompleks di berbagai bidang. Meskipun tujuannya menghemat anggaran ini baik, tapi MBG itu menurut saya tidak efektif karena kita itu ngasih makan, bukan ngasih pekerjaan. Jadi dipotong semuanya, sedangkan ada perusahaan dapur MBG tidak dibayar 1 miliar, kan itu tidak sinkron. Jadi satu sisi membutuhkan, satu sisi tapi tidak dibayar. Nah itu mungkin di korupsi. Selanjutnya, terutama hal yang digunakan ini pekerjaan dapat menurunkan layanan publik dan anggaran yang penting seperti pendidikan dan kesehatan. Itu dapat kerucuhan di masyarakat karena tidak efektifnya anggaran ini. Satu sisi sektor paling penting, pendidikan kesehatan diturunkan, sedangkan keamanan pertahanan dinaikkan. Jadi mengorbankan kesejahteraan masyarakat demi pejabat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.